Halo teman-teman pemancing sejati di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Saya, si pemancing ulung kalian, siap membongkar rahasia kail untuk tanggal 18 September 2025. Hari ini kita akan menyelami bagaimana kondisi cuaca, suhu air, dan bahkan fase bulan akan memengaruhi keberuntungan kita di atas air. Percayalah, meskipun ada sedikit tantangan, dengan strategi yang tepat, kita bisa pulang dengan senyum lebar. Untuk kalian yang mengincar ikan gabus alias snakehead, ini dia triknya. Di bulan September, gabus biasanya masih sangat aktif mencari makan di perairan tawar, seperti danau, rawa, atau sungai-sungai kecil yang tenang. Fokuslah pada spot-spot yang banyak ditumbuhi eceng gondok atau vegetasi air lainnya. Kenapa? Karena di sanalah mereka bersembunyi menunggu mangsa dan mencari tempat berlindung dari panasnya matahari. Gunakan umpan kodok tiruan atau soft froggy yang di-skip di atas rerumputan air. Ingat, presentasinya harus natural dan sedikit agresif untuk memancing strike mereka yang buas. Jangan ragu melempar ke tengah vegetasi, karena di sanalah gabus-gabus besar sering bersembunyi. Nah, bagi para penggemar kakap putih atau baramundi, bersiaplah. Ikan ini sangat menyukai perairan payau dan muara sungai. Pada musim kemarau seperti sekarang, air cenderung lebih jernih dan kakap putih mungkin sedikit lebih pemalu. Cari mereka di sekitar struktur bawah air seperti tiang jembatan, akar bakau, atau bebatuan di muara. Kakap putih akan cenderung menunggu di area yang lebih dalam saat siang hari dan bergerak ke pinggir saat senja atau dini hari untuk berburu. Untuk umpan, saya merekomendasikan minnow atau soft lure yang dijigging secara perlahan di dekat dasar. Warna alami seperti perak atau hijau olive seringkali efektif. Ingat, perhatikan pasang surut air. Momen terbaik adalah saat air mulai pasang atau surut, karena saat itulah ikan-ikan kecil bergerak dan memicu predator seperti kakap putih untuk berburu. Untuk kalian yang ingin santai dan mencari ikan konsumsi, ikan nila dan mujair adalah pilihan tepat. Mereka sangat aktif di perairan tawar yang tenang, seperti danau atau waduk. Di bulan September, dengan suhu air yang hangat dan stabil, nila dan mujair akan bergerombol di area yang dangkal, terutama yang banyak lumut atau tanaman air. Cukup gunakan joran tegik dengan pelampung kecil dan umpan lumut sawah atau pelet. Lempar ke area yang tenang dan sabar menunggu. Kadang trik kecilnya adalah sedikit menggerakkan umpan sesekali untuk menarik perhatian mereka. Sekarang, mari kita bedah kondisi yang akan kita hadapi pada tanggal 18 September 2025 ini. Cuaca. Secara umum, di sebagian besar wilayah Indonesia, bulan September menandai puncak musim kemarau. Artinya, kita bisa mengharapkan cuaca cerah berawan dengan sedikit atau tanpa curah hujan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 27 hingga 32 derajat Celcius di siang hari. Angin akan bertiup ringan hingga sedang, umumnya dari arah tenggara atau timur, dengan kecepatan sekitar 10 hingga 15 km per jam. Tekanan atmosfer cenderung stabil tinggi, yang biasanya merupakan pertanda baik. Namun, stabilitas tekanan ini bisa sedikit menipu jika dikombinasikan dengan faktor lain. Suhu air. Suhu air di perairan tawar dan pesisir akan tetap hangat, sekitar 28 hingga 30 derajat Celcius. Suhu air yang stabil dan hangat ini sebenarnya cukup nyaman bagi kebanyakan ikan tropis. Mereka tidak akan terlalu tertekan oleh perubahan suhu ekstrim, sehingga metabolisme mereka tetap aktif. Namun, di perairan dangkal, suhu air bisa naik lebih tinggi di siang hari, mendorong ikan untuk mencari area yang lebih dalam atau teduh. Fase bulan. Nah, ini dia poin pentingnya, teman-teman. Pada tanggal 18 September 2025, kita akan berada di fase bulan sabit akhir atau waning crescent.
Iluminasi bulan hanya sekitar 11% dan terus mengecil menuju bulan baru pada tanggal 22 September. Menurut banyak pemancing, fase bulan seperti ini menjelang bulan baru seringkali dianggap sebagai periode di mana aktivitas ikan cenderung menurun atau menjadi sangat kapris. Ikan mungkin akan lebih sedikit bergerak dan kurang agresif mencari makan. Ini bukan berarti tidak ada ikan, tapi mereka akan lebih selektif dan berhati-hati. Jadi, kita harus lebih sabar dan cermat dalam presentasi umpan. Aktivitas ikan secara umum, dengan kombinasi musim kemarau yang stabil dan suhu air yang hangat, seharusnya ikan aktif mencari makan. Namun, pengaruh fase bulan sabit akhir ini kemungkinan akan membuat mereka sedikit malas atau setidaknya lebih sulit dipancing. Ikan akan cenderung berkumpul di spot-spot yang kaya makanan atau yang memberikan perlindungan optimal. Mereka mungkin juga lebih aktif pada jam-jam tertentu, seperti pagi buta atau senja, ketika cahaya tidak terlalu terang. Jadi teman-teman, prediksi kail kita untuk tanggal 18 September 2025 ini adalah cukup menantang. Kualitas kail akan sedang hingga kapris. Ini disebabkan oleh fase bulan sabit akhir yang mendekati bulan baru, yang seringkali membuat ikan kurang agresif. Meskipun cuaca dan suhu air mendukung, faktor bulan ini menjadi penentu utama. Tapi jangan khawatir, dengan bekal ilmu ini dan taktik yang sudah kita bahas, saya yakin kalian bisa menemukan celah dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Semoga berhasil di air, teman-teman. Jangan lupa, strike bukan cuma soal ikan, tapi juga soal menikmati prosesnya. Jangan sampai boncos ya. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, kasih like kalau video ini bermanfaat, dan tinggalkan komentar di bawah. Kalian berencana mancing apa di tanggal 18 September nanti? Umpan apa yang paling sering kalian pakai di musim kemarau? Bagikan pengalaman kalian, siapa tahu ada trik baru yang bisa kita pelajari bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hobi, satu senar, satu jiwa.